Halo sahabat Deltafone, kembali lagi di Deltafone Channel dan masih bersama saya, Nyong Anis. Samsung baru-baru ini mengeluarkan flagship terbarunya. Ya bisa dibilang flagship murah lah, walaupun harganya emang nggak murah sih. Namanya Galaxy S10 Lite. Sebenarnya smartphone ini launching bersama satu saudaranya lagi, yaitu Galaxy Note 10 Lite. Tapi yang akan kita bahas di video kali ini hanya Galaxy S10 Lite. Mau dibilang murah juga enggak sih, karena handphone ini dijual di pasaran dengan harga 9 juta. Dan 9 juta itu menurut saya mahal, emang mahal. Tapi memang harganya lebih murah sih daripada Galaxy S10 yang reguler, Galaxy S10 series. Tapi ya tetap mahal sih menurut saya. Apa sih yang membuat handphone ini menarik dan layak untuk dibeli? Kalau dibandingin dengan Galaxy S10 yang reguler atau S10 series, handphone ini juga mempunyai banyak kelebihan ya. Misalnya soal pengecasan di Galaxy S10 Lite ini yang sudah pakai 45 watt, sedangkan di Galaxy S10 series masih menggunakan 15 watt. Baterainya juga udah besar, udah 4500 mAh, dan kalau dibandingkan dengan S10 Plus, baterainya masih 4100 mAh. Untuk pemakaian baterainya juga sih lumayan awet sih. Saya biasanya main PUBG Mobile sampai winner chicken dinner sekitar 45 menit. Dan baterai yang terkuras sekitar 5-10%. Itu juga berpengaruh dari chipset yang ditanamin di dalam handphone ini. Sudah pakai Snapdragon 855 dengan fabrikasi 7 nanometer. Ya memang ini bukan chipset terbaik di dunia sih, cuman bisa dibilang ini chipset terbaik di dunia nomor 3. Dengan Snapdragon 855 ini, jika kita main PUBG Mobile bisa ngasilin grafik yang mantap sih. Grafiknya bisa HDR dengan frame rate ekstrim. Untuk gaming sih nggak ada masalah, apalagi genggamannya juga enak. Terus layarnya juga udah besar. Oh ya, ngomong-ngomong soal layarnya, ini ukuran layarnya 6,7 inch dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Ya kalau ini mau dibilang HP flagship sih harusnya layarnya udah pakai layar 2K, yaitu layar flagship dari Samsung. Tapi handphone ini belum pakai layar 2K, dia masih pakai 1080 pixel. Kemudian untuk RAM-nya dia pakai 8GB LPDDR4 plus memori internal 128GB dan bisa diekspansi atau bisa diupgrade menggunakan microSD sampai 1TB. OS-nya juga udah pakai yang terbaru semua punya Samsung, yaitu One UI 2 berbasis Android 10.0. Untuk kualitas kameranya ya lumayan sih. Walaupun ekspektasi saya kameranya bakalan seperti Galaxy S10 series, tapi ternyata tidak. HP ini punya 3 kamera belakang yang dijajarin ke bawah dengan satu LED flash. Panel kameranya juga bentuknya kotak ya, udah kekinian banget. 3 kamera ini mencakup 48 megapiksel wide kamera, 12 megapiksel ultra wide kamera, dan 5 megapiksel makro. Agak random ya, kenapa Samsung nggak taruh satu lensa telefoto untuk gantiin lensa makronya. Menurut saya kalau lensa makro sih nggak terlalu kepake sih di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan ini ditanemin telefoto kamera bakal lebih bagus. Dan kamera depannya mempunyai resolusi 32 megapiksel. Tapi untuk hasil gambarnya ya udah bagus banget sih, udah kelas atas lah bisa dibilang. Walaupun ini bukan yang the best, bukan yang terbaik. Untuk keamanannya, Samsung udah tanamin ultrasonic fingerprint atau fingerprint under display.
seperti handphone Samsung yang lainnya ya. Dan berikutnya, kalau ini dibilang flagship, saya rasa masih kurang karena bodi bagian belakangnya masih menggunakan glass stick atau glass plastik, yaitu campuran kaca dan plastik. Tapi feel di tangannya sih tetap kerasa plastik walaupun ada campuran kacanya. Apalagi di dalam handphone ini nggak ditanemin fitur wireless charging. Jadi kesan flagship dan premiumnya jadi kerasa kurang ya tanpa ada satu fitur itu. Tapi untuk keseluruhannya sih asik sih pakai handphone ini, apalagi untuk saya yang hobi gaming, baterai yang awet itu menjadi hal yang utama. Terus kemudian saya ini orangnya suka banget foto atau videoin apa aja yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi kameranya udah mendukung banget dan saya nyaman banget pakai handphone ini selama beberapa minggu ini. Jadi kalau kalian mau beli Samsung Galaxy S10 Lite ini, kalian bisa pergi ke outlet Deltafone terdekat di kota kalian. Sekian review singkat kali ini. Saya Nyong Anis undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.